Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Azam Faizal Rushayan dari kelas 3A dengan NPM 211063 104 0027. Eh, kita akan melaksanakan tugas dari Pak Ahmad Syahid, yaitu mata kuliah media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Sondra Sifarika Naski dari kelas 3A dengan nomor NPM 211063 1040021. Nah, kali ini kita bakalan ngejelasin tentang jenis-jenis media pembelajaran. Riki dong. Nah, kali ini kita ada di Teguh Karawang. Lokasinya ada di Jalan Bharata Raya nomor 7 Sukaharja, Teluk Jambe Timur. Buat tempatnya sendiri itu bersih dan nyaman. Jadi untuk kalian kalau mau nyantai-nyantai ataupun mau nugas, cocok banget nih kalau di sini. Kata media berasal dari kata Latin yang artinya medius. Secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Nah, secara lebih khusus nih, pengertian media itu dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran ini ada banyak banget. Yang pertama, penyampaian pesan. Pembelajaran bisa lebih terstandar gitu. Kenapa? Dalam menyampaikan materi antara guru satu dengan yang lainnya bisa sama gitu. Jadi nggak ada kesenjangan pesan yang diajarin oleh masing-masing gurunya. Nah, yang kedua, penafsiran yang berbeda bisa dihindari. Kenapa? Penafsiran yang berbeda antar guru bisa dihindarin dan dapat dikurangin terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun dia berada. Nah, jadi penafsiran yang berbeda nih bisa dikurangin, soalnya dari si guru nih bisa memberikan sebuah penggambaran yang jelas gitu bahwa ini kepada murid-muridnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga ada proses belajar jadi lebih jelas dan menarik. Kenapa? Nah, media informasi ini bisa nampilin suara, gambar, gerakan, dan juga warna. Nah, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga bisa ngebantu guru buat nyiptain suasana belajar jadi lebih hidup gitu, nggak monoton dan nggak bosenin. Nah, kayak gini deh, ketika kita lihat presentasi yang menarik banget, kita nggak ngerasa bosan kan ketika guru ngejelasin itu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kenapa? Dengan adanya media ini bisa terjadi komunikasi nih dua arah secara aktif. Nah, sedangkan kalau tanpa media itu yang terjadi cuma satu, guru bicara satu arah. Kan ketika ada media pembelajarannya jadi bisa lebih kalau bahasa kasarnya mah tektokannya lah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima, ada efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kenapa? Nah, dengan media pembelajaran ini tujuan belajar jadi lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Karena guru nih nggak harus jelasin materi gimana ya secara berulang-ulang gitu. Karena kenapa? Dengan sekali sajian, dengan sekali dikasih kepada murid-muridnya menggunakan media, siswa nih bakal lebih mudah memahamin pelajarannya, teman-teman. Nah, selanjutnya meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Kenapa sih media pembelajaran itu bisa meningkatin kualitas hasil belajar siswa? Karena siswa ini bisa menyerap materi lebih mendalam dan utuh gitu. Nah, kalau kita ngedengar informasi, ngedengar pembelajaran dari guru, kalau cuma dari mulut, cuma dari ini, ya siswa nggak bisa memahamin pembelajarannya gitu. Tapi kalau kita perkaya dengan kegiatan kayak kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri melalui media pembelajaran, siswa bakal lebih baik. Soalnya banyak ya kasus guru
ketika dia ngejelasin sesuatu ya dengan verbal tanpa media pembelajaran itu kadang murid-murid ngerasa apa ya kok nggak bisa nangkepnya. Nah seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya media memungkinkan proses belajar bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Nah media belajar nih bisa apa ya secanggih ini gitu sedemikian rupa sehingga siswa nih bisa ngelakuin kegiatan belajar jadi leluasa gitu dimanapun kapanpun tanpa tergantung seorang guru. Nah tapi perlu kita sadarin gitu, kita sadar juga waktu belajar di sekolah nih terbatas kan ya, taruhlah dari jam 7 pagi sampai jam 3. Nah tapi waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah kan, kayak kita main, kita nongkrong dan segala macamnya. Nah selanjutnya yang ke-8 media dapat numbuhin sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Nah, proses pembelajaran ini bisa lebih menarik ya, sehingga ngedorong siswa buat mencintai ilmu pengetahuan gitu, teman-teman. Dan juga apa ya, gemar nyari sumber-sumber ilmu gitu kayak ilmu pengetahuan seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ngubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, guru nih bisa berbagi peran dengan media sehingga banyak milikin waktu buat ngasih perhatian pada aspek edukatif lainnya kayak memotivasi, terus juga ngebantuin kalau siswanya kesulitan dalam belajar, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut ke manfaat media pembelajaran. Nah apa sih manfaat dari media pembelajaran? Banyak banget tahu manfaatnya. Yang pertama kita bisa menyaksikan benda yang ada atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah mungkin dengan foto, terus juga film, video, PowerPoint dan segala macamnya. Nah jadi ini siswa bisa nih memperoleh gambaran yang nyata tentang benda ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau gitu. Nah selanjutnya mengamati benda atau peristiwa yang apa ya sulit buat dikunjungin gitu. Nah kenapa? Mungkin karena berbahaya, terlarang, terus juga jauh. Nah contohnya kayak apa ya, mungkin siswa belum pernah nih ke hutan Amazon. Nah kita bisa nih kan kayak ngeliat Google dan segala macam, ngeliat hutan Amazon kayak oh gini loh dalamnya, bahayanya seperti ini. Nah selanjutnya memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang susah diamatin secara langsung. Nah jadi karena ukurannya itu nggak kelihatan sama mata gitu ya, jadi media pembelajaran ini bisa gitu memperlihatkan ukuran-ukuran benda-benda yang sukar dilihat. Jadi peserta didik nih bisa tahu oh ternyata ukuran atom tuh kayak gini, di dalam atom kayak gini, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya mendengar suara yang sulit ditangkap sama kuping secara langsung gitu. Nah contohnya kayak suara jantung, terus juga suara paus, nah kayak gitu teman-teman. Nah selanjutnya kita bisa mengamati dengan teliti nih binatang-binatang yang apa ya susah dilihat sama sulit ditangkap teman-teman. Nah mungkin dengan bantuan gambar ataupun foto ya, jadi kita sebagai guru bisa nih ngasih penjelasan ke murid-murid, oh ini loh serangga-serangga yang ada di taman misalnya, seperti itu. Nah terus juga ngamatin peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya buat dideketin. Nah dengan media pembelajaran jadi kita bisa ngasih tahu sama siswa-siswa kayak gini loh, contohnya gunung meletus, proses gunung meletus terjadi seperti ini loh, terus juga proses tsunami seperti ini loh. Nah selanjutnya
kita bisa ngamatin dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sulit diawetin. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran ya teman-teman, jadi kita ada nih benda-benda tiruan gitu yang bisa diperoleh apa ya, gambaran secara jelasnya gitu. Contohnya kayak organ-organ manusia kayak jantung, paru-paru, usus dan segala. Nah, selanjutnya dengan mudah kita bisa ngebandingin sesuatu. Kenapa? Dengan bantuan gambar atau foto, siswa jadi bisa ngebandingin nih dua benda yang mungkin sifat atau ukurannya, warnanya dan sebagainya gitu yang berbeda. Ya contohnya kita bisa ngebandingin warna-warna planet. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat. Nah, dengan video nih contoh lah ya, kita bisa ngelihat kupu-kupu bermetamorfosis gitu dari kepompong sampai jadi kupu-kupu. Taruhlah dari kepompong sampai menjadi kupu-kupu membutuhkan waktu sebulan, sedangkan ketika menggunakan video mungkin hanya ya 5 menit dan segala macam. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama itu ada media grafis. Media grafis itu tuh tergolong jenis media pembelajaran visual gitu, yang merupakan menyalurkan pesan-pesannya itu tuh secara singkat gitu, tapi dapat mudah dipahami oleh para pembacanya atau yang penikmatnya gitu. Jadi dari media grafis ini tuh walaupun hanya dijelaskan secara gambar, tapi gambar ataupun video, tapi itu dapat gampang menyentuh pada penikmatnya gitu, para pelihatnya gitulah ya. Grafis ini tuh memiliki prinsip kesederhanaan. Jadi yang disajikan dalam media grafis tersebut itu walaupun dalam bentuk video ataupun gambar harus disajikan dalam sesederhana mungkin, tapi pesannya itu dapat tersalurkan dengan sangat jelas gitu. Jadi kayak nggak bertele-tele gitu dalam menyampaikan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya itu ada keterpaduan. Nah, jadi keterpaduan itu kayak mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemennya tersebut. Jadi kayak misalkan kita membuat gambar ataupun video. Nah, dalam bentuk gambar ataupun video itu tuh ada contoh gambarnya nih, kayak kita nyebut atau nulis itu gambar gunung meletus, mohon maaf. Nah, dalam gunung meletus itu tuh harus dikasih elemen yang benar-benar contoh gunung meletus itu seperti apa gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada penekanan. Nah, penekanan yang dimaksudnya itu walaupun kita bikinnya secara sederhana, akan tetapi kita harus bikin penekanan dalam media pembelajaran dari media grafis tersebut. Kayak contohnya kita kasih warna gitu. Nggak hanya dalam bentuk gambar saja, tapi dalam bentuk video pun juga kita harus kasih warna. Nggak hanya hitam putih saja, ataupun nggak hitam aja, ataupun nggak putih saja, seperti itu. Terus yang keempat itu ada keseimbangan. Yang keseimbangan tuh kayak seperti bentuk atau pola yang dipilih gitu. Nah, sebaiknya itu kayak menempati ruang yang memberikan persepsi keseimbangan. Jadi kayak kalau misalkan dalam bentuk video itu ya kita kasih bentuk yang seimbang gitu, dalam bentuk nggak abstrak gitu, jadi kayak bener-bener terstruktur gitu dalam bentuk videonya tersebut. Pertama itu ada bentuk. Nah, bentuk yang aneh dan asing bagi para siswa itu dapat memiliki membangkitkan minat gitu, jadi para pembacanya atau para siswa tersebut, karena dengan gambar yang unik itu bakal dapat diingat-ingat terus gitu sama yang ngeliatnya, karena ini jarang dilihat nih, jadi kita gampang ingat karena hal tersebut tuh sangat unik banget. Terus yang keenam tuh ada garis. Garis itu digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur, jadi dapat menuntun perhatian siswa mempelajari sebuah urutan-urutan khususnya gitu. Nah, yang terakhir itu ada tekstur. Nah, tekstur itu unsur visual yang dapat menimbulkan kayak kesan kasar ataupun halus gitu. Jadi kita dapat merasakan kayak seperti meraba gitu, ini hasilnya kasar ataupun halus. Selanjutnya itu ada poster.
Poster tuh biasanya dibuat dalam bentuk ilustrasi gambar, terus disederhanakan dalam bentuk ukuran gitu, yang bertujuan untuk menarik perhatian atau memperingati pada peristiwa-peristiwa tertentu. Contoh poster itu kayak misalkan kita memperingati Hari Pancasila. Nah, jadi cara penyampaiannya dengan yang sangat singkat itu ya kita membuat poster tersebut. Dengan poster tersebut tuh kita gak perlu capek-capek menjelaskan secara panjang lebar kalau hari ini itu Hari Pancasila, tapi dengan poster tersebut itu sudah menjelaskan secara ringkas gitu. Oh, hari ini memperingati Hari Pancasila gitu. Terus ciri-ciri poster yang baik itu adalah sederhana dan tidak memerlukan pemikiran bagi pengamat secara rinci. Nah, yang tadi barusan saya bilang, dengan adanya gambar misalkan Garuda, burung Garuda aja, itu tuh kayak udah jelas nih hari ini ya hari memperingati Hari Pancasila. Yang kedua itu sedikit kata-kata dan tulisan tapi jelas dan terbaca gitu. Yang ketiga itu berwarna. Yang keempat itu slogannya ringkas. Yang kelima itu menyajikan satu ide pokok. Yang keenam itu motif dan desainnya bervariasi. Yang ketujuh itu dinamis, menonjolkan kualitas. Nah, yang terakhir tuh dapat menarik perhatian yang cukup kuat. Selanjutnya yaitu ada slide PowerPoint. Nah, slide PowerPoint ini biasanya disajikan dalam bentuk teks, audio, visual, video ataupun animasi yang biasanya sering kita gunakan pada saat presentasi pembelajaran gitu. Nah, slide PowerPoint ini bisa digunakan dalam bentuk online saja sih sebenarnya, tapi nanti dibantu lagi dengan proyektor misalkan emang kita pengen nyajiinnya secara langsung. Tapi kalau misalnya kita mau menyampaikannya atau menyajikannya lewat online pun juga bisa, nanti dibantu lagi dengan seperti Zoom ataupun Gmeet. Nah, selanjutnya itu ada media pembelajaran audio, radio internet, dan streaming. Jadi kalau misalkan media pembelajaran tersebut itu kayak misalkan media audio, guru menyampaikannya itu lewat voice note. Nah, dari voice note tersebut itu bisa kita dengerin berulang-ulang kalau misalnya kita masih kurang paham ataupun kita lupa dengan penjelasan guru tersebut gitu. Jadi dengan adanya media audio itu kita nggak perlu capek, kita sebagai guru ya nggak perlu capek-capek untuk menjelaskan secara berulang-ulang pembelajaran tersebut. Terus yang untuk radio internet itu sebenarnya kita bisa kayak dengerin lewat internet, kayak contohnya itu lewat Spotify. Nah, Spotify itu nggak hanya dengerin lagu aja, tapi di situ kan ada podcast pembelajaran dapat kita dengarkan, dan itu juga dapat berulang-ulang sih, bisa di-download juga. Nah, selanjutnya tuh ada media video dan televisi. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi dari media video itu kita bisa men-searching lewat video YouTube, ataupun kalaupun kita nggak searching lewat video YouTube, guru juga bisa menjelaskan melalui video gitu, yang nanti kita sebagai siswa ataupun muridnya bisa mengulang-ulang video tersebut. Seperti contohnya, apalagi kayak misalkan kita butuh contoh pembelajaran matematika aljabar. Nah, aljabar itu kan kita butuh banget contoh nyatanya ya, kayak contoh cara ngerjain A, B, C, D itu seperti apa. Kita butuh banget, nggak cuma hanya dengerin dari suara aja, tapi benar-benar harus dari contohnya. Nah, itu kita juga bisa menggunakan media video. Nah, tadi itu materi jenis-jenis media pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.